Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firsya RF, kelas Kesmas A, NIM 702001210039. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang integrasi metabolisme. Senyawa apa saja yang dapat menghasilkan energi atau sebagai sumber energi? Metabolisme makronutrisi dapat didefinisikan sebagai sirkulasi senyawa yang diambil dari jaringan untuk memproduksi energi. Adapun di sini penghasil energi yaitu glukosa, asam lemak bebas, triasilgliserida, keton tubuh, asam amino, laktat, gliserol, dan alkohol. Nah, bagaimana rumus perubahan energi yang disimpan dalam tubuh? Ada kendala penggunaan sumber energi, yaitu pengaturan penyerapan dan metabolisme gizi adalah dasar untuk penyesuaian pada makhluk hidup. Adapun change in body energy atau itu energi intake, energi expenditure. Makanan berlebih akan menyebabkan kelebihan kalori dari energi yang dibutuhkan disimpan sebagai glikogen dan triacylglycerol. Selanjutnya itu ketika makanan tidak tersedia, energi yang tersimpan digunakan untuk kebutuhan saat ini. Selanjutnya yaitu karena sifat dan jumlah sumber energi yang disediakan oleh asupan tidak identik dengan sumber energi yang dikonsumsi atau disimpan oleh tubuh, maka sintesis, oksidasi, dan penyimpanan dari masing-masing gizi makro individu harus diatur. Adakah hubungan antara metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein? Nah, di sini ada hubungan protein, karbohidrat, dan lemak, di mana di sini kita bisa lihat yaitu protein akan mengalami penguraian menjadi asam amino, trosin, dan fenilanin, lalu fumarat, dan masuk ke dalam siklus Krebs. Lalu metolin dan vanin akan berubah sitin dan masuk ke dalam siklus Krebs. Ada juga tritopan berubah menjadi alanin dan membentuk pirufat dan masuk ke dalam siklus Krebs. Adapun karbohidrat diubah menjadi glukosa akan mengalami proses glikolisis yang dimana sebelum terbentuknya pirufat akan dibentuk senyawa yang bernama gliserol dehidrofosfat dan terbentuk pirufat. Dari pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA, di mana selanjutnya akan melewati siklus Krebs dan membentuk TPA ATP. Selanjutnya yaitu lemak.
lemak apabila dipecah akan menjadi dua jenis, yaitu gliserol dan asam lemak gliserol. Akan dipecah lagi sehingga menghasilkan gliserol dehidrofosfat, sehingga otomatis gliserol akan masuk ke dalam proses glikolisis. Sedangkan asam lemak harus mengalami beta oksidasi kemudian menjadi asetil CoA, kemudian langsung membentuk siklus Krebs dan membentuk ATP atau energi. Bagaimana proses metabolisme karbohidrat di hati, proses metabolisme protein di hati, proses metabolisme lipid di hati. Nah, di sini kita bisa melihat proses metabolisme di sini ada glukosa fosfat di dalam hati akan mengalami proses glikolisis, akan membentuk piruvat. Nah, kemudian membentuk asetil CoA, di mana asetil CoA dapat menghasilkan kolesterol, asam lemak, dan asetil CoA menuju ke siklus Krebs dan menghasilkan energi atau TPA atau ATP. Selanjutnya yaitu sistem metabolisme pada protein. Asam amino di dalam hati membentuk piruvat, akan menghasilkan glukosa. Dari piruvat akan menuju ke asetil CoA dan menghasilkan asam lemak dan lipid. Kemudian masuk ke dalam siklus Krebs, di mana itu menghasilkan glukosa dan glukagen dan menghasilkan ATP. Kemudian yaitu proses metabolisme pada lemak atau lipid. Asam lemak di dalam hati mengalami beta oksidasi dan kemudian membentuk asetil CoA. Di mana asetil CoA menghasilkan kolesterol dan body keton. Dari asetil CoA menuju siklus Krebs dan menghasilkan energi. Adapun kita bisa lihat di sini ada sumber penghasil energi bagi tubuh. Ada dua, yaitu endogen berasal dari jaringan baik dari cadangan di tubuh, dan juga eksogen berasal dari diet. Di sini endogen terbagi menjadi 3 bagian, yaitu penyimpan sumber energi dalam tubuh atau glikogen atau triacylglycerol, dan metabolisme sumber energi lainnya atau laktat atau keton tubuh, di mana sini penyimpanan sumber energi
untuk karbohidrat terbatas hingga 350 gram pada orang dewasa, dan triacylglycerol bisa jadi melebihi batas. Metabolisme jaringan spesifik makronutrisi. Perbedaan jaringan, perbedaan karakter pola penggunaan, penyimpanan, dan pengeluaran makronutrisi. Adapun siklus fat fast dapat dibagi menjadi 4 keadaan atau fase, yaitu yang pertama makan, the fat state atau makan, keadaan yang berlangsung sekitar 3 jam setelah makan. Yang kedua yaitu the post-absorptive or early fasting state, di mana keadaan puasa pasca absorpsi atau awal yang terjadi dari sekitar 3 jam sampai 12 sampai sekitar 12 sampai 18 jam setelah makan. Yang ketiga yaitu keadaan puasa atau the fasting state, di mana di sini yang berlangsung dari keadaan 18 jam sampai sekitar 3 hari tanpa asupan makanan. Yang keempat yaitu the starvation state or long term fast, atau keadaan kelaparan atau puasa jangka panjang. Keadaan kekurangan makanan yang sepenuhnya beradaptasi yang berlangsung selama beberapa minggu. Nah, di sini kita bisa lihat ada strukturnya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi integrasi metabolisme. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.